Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku yang soleh, selamat bertemu kembali dengan diri saya, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 7 di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarmu? Baik bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua ternyata dalam lindungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan kekuatan yang prima. Untuk itu kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepantasnya kita syukuri untuk lebih meningkatkan ibadah kita semuanya dan lebih tekun dalam belajar menuntut ilmu pengetahuan dengan harapan semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari akan membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh, masih ingat dengan pembelajaran yang lalu mengenai fabel, legenda daerah setempat? Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai struktur dan kebahasaan dari cerita fabel. Kali ini kita akan membahas tentang menulis cerita fabel legenda daerah setempat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah proses pembelajaran selesai, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menulis fabel. Kemudian menulis cerita fabel yang sesuai dengan isi dari cerita fabel. Anda sudah siap? Jika sudah siap, maka kita akan memulainya. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah membimbing kita kepada ilmu yang bermanfaat yang akan membawa ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan jika bermanfaat agar kita diberi kekuatan untuk dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadi amal yang soleh untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh, agar dapat memerankan cerita fabel, dianjurkan bisa menulis cerita fabel. Sekali lagi, agar dapat memerankan cerita fabel, dianjurkan bisa menulis cerita fabel sederhana. Agar dapat menulis cerita fabel, memerlukan teknik dengan langkah-langkah yang tepat. Oke, ini gambarannya, ada burung, ada kata, ada ikan, dan ada semut. Dari situ sebenarnya kita dapat menuliskan sesuatu cerita tentang hewan atau sering disebut dengan cerita fabel. Kita lanjutkan. Menulis cerita fabel. Menulis cerita fabel sama halnya dengan menulis cerita atau karangan yang lain. Tinggal mengubah tokoh-tokohnya ke dalam bentuk binatang, maka jadilah sebuah karangan fabel. Beberapa langkah yang dapat dicoba jika kalian ingin menulis karangan berupa cerita fabel, di antaranya adalah satu, atau yang pertama, temukan ide. Kunci mendapatkan ide tulisan adalah semangat untuk menulis.
Semakin bergairah seseorang dalam menulis, maka semakin mudah ia menemukan ide. Ide bisa didapat di mana saja dan kapan saja. Semakin orang banyak membaca dan membaca, kemudian dia berpengetahuan yang luas, kemudian ia mencoba untuk menulis, maka menjadi terbiasa membaca, kemudian menulis apapun itu bentuknya. Nah, untuk menulis karangan, maka pertama adalah menemukan ide sebagai kunci untuk dapat melanjutkan penulisan. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Setelah ide cerita ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan cerita yang berhubungan dengan apa yang akan dituliskan. Contohnya misalnya, jika seseorang ingin menulis cerita tentang kisah burung kolibri yang baik, maka perlu mengumpulkan sebanyak-banyaknya data tentang burung kolibri. Seperti apa tampilan fisiknya, di mana habitatnya, binatang apa yang sering berhubungan dengan burung kolibri, dan lain-lainnya. Pokoknya dalam mengumpulkan bahan, semestinya adalah mengumpulkan bahan yang terkait dengan apa yang kita tulis sebanyak mungkin. Dapat dicari dari referensi, baik buku maupun media sosial, ataupun media internet yang lainnya. Sekarang mudah untuk mendapatkan informasi. Tinggal klik, maka disitulah akan muncul berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Berikutnya yang ketiga, susun kerangka cerita, berarti menyusun kerangka cerita. Kerangka karangan sering disebutnya. Kerangka karangan cerita dibuat agar mempermudah proses penyusunan karangan. Oke. Yang keempat, langkah berikutnya, kembangkan kerangka cerita. Kunci mengembangkan cerita adalah deskripsi atau penggambaran tokoh dan latar cerita, kemudian narasi, jalannya cerita secara runtut, dan dialog percakapan antar tokoh. Cukup dengan mengembangkan ketiga unsur ini, maka cerita dapat menjadi lebih banyak. Namun, jangan menyimpang dari kerangka cerita yang tetap memperhatikan ciri-ciri dan unsur-unsurnya. Kalau fabel, ciri-cirinya harus diperhatikan. Unsur-unsurnya apa saja. Gitu. Oke, baiklah. Selanjutnya, unsur-unsur cerita fabel agar cerita dapat terlihat utuh dan padu, maka sekali lagi, jika sudah kita menguasai deskripsi, penggambaran tokoh dan latar, narasi, jalan cerita secara runtut, dan dialog percakapan antara tokoh, maka cukup dengan mengembangkan ketiga unsur tersebut, kita akan dapat menulis dengan tetap memperhatikan ciri-ciri dan unsur-unsur cerita. Niscaya akan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan di dalam kita menulis. Contoh kerangka karangan. Misalnya tema para landa yang penyabar. Tujuan
menghibur dan memberi pesan moral kepada pembaca. Penokohannya itu Landa, seekor landa yang paling tua, tubuhnya paling besar dan memiliki sifat bijaksana. Landi, seekor landa yang masih muda, tubuhnya sedang-sedang saja dan memiliki sifat serba terburu-buru, layaknya orang muda. Landu, seekor landa yang temperamen, ambisius, dan tidak suka disaingi. Lande, seekor landa yang tenang pembawaannya, selalu melakukan pertimbangan atas segala hal yang akan dilakukan. Dan tokoh terakhir Lando, seekor landa yang suka bercanda, memiliki selera humor yang tinggi, sulit untuk bersikap serius dan fokus. Dimulai dengan perkenalan, cerita diawali dengan memperkenalkan tokoh dan latar. Tokoh yang bernama Landa adalah landa yang paling tua, tubuhnya paling besar, dan sangat bijak dalam mengambil putusan. Landa adalah pemimpin di komunitas para landa, sebuah komunitas yang memiliki anggota hingga puluhan. Teman dekat Landa adalah Landi, Landu, Lande, dan Landu. Komplikasi. Permasalahan muncul saat tiba musim salju. Banyak binatang yang mati karena kedinginan. Namun ada beberapa hal yang bertahan hidup karena melakukan beberapa trik mengusir rasa dingin yang teramat sangat. Klimaksnya, para landa merasa kebingungan karena solusi untuk bisa mengusir dingin seperti binatang lain belum ditemukan. Mereka dihadapkan pada pilihan yang teramat berat, mati kedinginan atau saling berdekatan agar tetap bertahan hidup, tetapi masing-masing landa saling melukai karena duri yang ada pada tubuh mereka. Penyelesaian. Akhirnya Landa sebagai ketua komunitas para landa mengambil keputusan tegas. Ia memerintahkan seluruh landa agar berkumpul dan saling merapatkan diri agar timbul kehangatan di antara mereka dan mengabaikan rasa sakit yang muncul karena tusukan-tusukan duri dari teman-temannya. Amanat. Terjadinya gesekan dalam sebuah perkumpulan organisasi adalah hal yang pasti terjadi, karena masing-masing anggota memiliki karakter dan latar yang berbeda-beda. Namun, yang menjadi soal adalah bagaimana cara agar setiap anggota mau saling menerima kekurangan masing-masing dan mau saling toleransi agar perbedaan yang ada pada diri masing-masing menjadi kebersamaan. Latarnya, tempat di hutan, suasana musim salju, waktu pagi, siang, sore, dan malam, silahkan pilih. Ringkasan cerita, Landa adalah landa yang paling tua, tubuhnya paling besar dan sangat bijak dalam mengambil keputusan. Landa adalah pemimpin di komunitas para landa, sebuah komunitas yang memiliki anggota hingga puluhan teman. Teman dekat Landa adalah Landi, Landu, Lande, dan Landu. Musim salju sudah tiba, banyak binatang yang mati karena kedinginan, namun ada beberapa yang bertahan hidup karena melakukan beberapa trik mengusir rasa dingin yang teramat sangat. Para landa merasa kebingungan karena solusi untuk bisa mengusir dingin seperti binatang lain belum ditemukan. Akhirnya, Landa sebagai ketua komunitas, para landa mengambil keputusan tegas. Ia memerintahkan seluruh landa agar berkumpul dan saling merapatkan diri agar timbul kehangatan di antara mereka. Ia juga memerintahkan agar mengabaikan rasa sakit yang muncul karena tusukan-tusukan duri dari teman-temannya. Karena itu masih lebih ringan ketimbang harus sekarat mati kedinginan.
Dari itu semuanya tinggal diubah, diberi dialog di antara cerita-cerita tersebut. Karena dialog biasanya menggunakan kalimat langsung. Dalam kerangka ini masih garis besarnya belum ada dialog, namun sudah urut jalan ceritanya, tempatnya, temanya, dan sebagainya. Tinggal diubah sedikit untuk latihan kalian. Maka buatlah dari kerangka ini, kembangkan menjadi cerita dongeng seutuhnya tentang Landa. Baiklah anak-anakku, saya kira jelas ya. Insya Allah tinggal bagaimana kalian nanti mengembangkannya menjadi tulisan ya. Baik, saya kira pembelajaran hari ini cukup sekian terlebih dahulu. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan bahwa ternyata di dalam menulis kita memerlukan teknik yang harus kita kuasai. Langkah-langkah menulis pula juga harus kita ketahui. Agar tulisan kita menjadi baik, maka hendaklah kita membuat kerangka karangan. Dari kerangka karangan tersebut, maka akan mempermudah dalam kita mengembangkan menjadi karangan seutuhnya. Nah, anak-anakku yang soleh, pesan daripada saya, jagalah diri kita baik-baik, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Tetaplah beribadah di masa pandemi ini dan mari kita memohon agar segera dihilangkan musibah ini sehingga kita dapat bertatap muka kembali di dalam kelas yang kita rindukan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mari kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu dengan pembelajaran selanjutnya, yakni adalah praktek memperagakan cerita yang kita tulis atau yang kita kembangkan tadi sesuai dengan dialognya. Oke, siap semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.